Bismillahirrahmanirrahim. Antum haji, antum umrah, antum tawaf di Ka'bah, antum tempelkan di tangan di Ka'bah. Betul, memang Ka'bah itu ada hakul yakin. Satu pahami ya? Itulah maratib tentang ilmu. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kalau ilmu yakin karena pengetahuan, kalau ainul yakin karena melihat, kalau hakul yakin karena bisa dipegang. Antum sudah merasakannya. Lah, masalahnya ketika kita cerita tentang kehidupan akhirat, di dunia itu hanya ilmu yakin saja kan? Hanya ilmu yakin saja. Kita tahu adanya jahanam, adanya sorga, adanya neraka itu berdasarkan nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Kita yakin orang yang beriman pasti ada neraka itu, pasti ada sorga itu. Tetapi kan belum ada ainul yakin. Kapan itu? Nanti ada. Makanya Allah mengatakan la tarawunal jahim. Engkau akan melihat jahanam nanti. Dan itu berpindah dari ilmu yakin menjadi ainul yakin. Kalau orang masuk ke dalamnya kemudian disiksa, baru engkau betul-betul hakul yakin merasakan azab. Kalau takdirkan naudzubillah masuk neraka. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di sini Allah mengatakan kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali jangan seperti itu. Maksudnya jangan sampailah mengejar dunia itu meninggalkan akhirat, meninggalkan mengingat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Lau ta'lamuna ilmal yakin. Seandainya kalian tahu dengan ilmu keyakinan kalian bahwa Allah akan membangkitkan kalian setelah kematian, itu maksudnya. Yakin di sini artinya bahwa Allah akan membangkitkan kalian setelah kematian. Maka jawabannya, lau itu kan ada jawabannya. Apa jawabannya? Di sini jawabannya makhdhuf, disembunyikan. Jadi para ulama mengatakan jawaban lau di sini, seandainya kamu mengetahui dengan pengetahuan engkau yang yakin bahwa engkau akan dibangkitkan, lama alhaqumut takatsur. Tentu kalian tidak mungkin menyibukkan dengan takatsur. Itu jawabannya. Karena nanti la tarawunal jahim ini bukan sambungan daripada kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Itu kalimat baru tuh. Makanya salah kalau orang membaca ketika jadi imam, dia harus berhenti di sini. Jangan disambung. Karena ada orang membaca itu seperti ini, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqini la tarawunal jahim. Ini salah baca. Karena ini kalimat baru di sini. Berarti kalau antum baca Quran, ketika antum mengatakan kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, titik sampai di sini. Sudah enggak ada lagi jumlah. Kemudian Allah mengatakan la tarawunal jahim. Ini kalimat baru. Ya, kalimat baru yang mencontohkan tadi ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ya. Jadi ketika Allah mengatakan kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, sekali-kali janganlah kalian seperti itu. Seandainya kalian tahu dengan keyakinan kalian bahwa kalian akan dibangkitkan kelak setelah kematian, tentu kalian tidak mungkin berlomba-lomba untuk mengejar dunia akhirnya meninggalkan akhirat. Gitu takdirnya. Ya. Berarti titik jumlahnya sampai di sini. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan contoh tentang ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. La tarawunal jahim. Summa la tarawunaha ainal yakin. Di sini la tarawunal jahim adalah ilmu yakin. Kenapa? Karena tentang adanya neraka itu disebutkan dalam Al-Quran. Dan Nabi SAW juga suka menggambarkan bagaimana kengerian neraka itu. Dan bagi kita orang yang beriman harus yakin apapun yang dihabarkan Quran sebuah kebenaran, apapun yang diucapkan Rasul sebuah kebenaran. Karena Al-Quran yang mengatakan al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu ada pada Rabbmu, jangan ragu-ragu. Dan Rasul mengatakan uktub ma wa ma kharaja minni ilal haq. Catat saja karena semua yang keluar dari lisanku semua kebenaran. Artinya ketika Quran ngomong tentang neraka, Rasul bersabda tentang neraka, kita harus ada keyakinan. Itulah kalimat la tarawunal jahim. Kemudian dari ilmu yakin Allah contohkan berpindah menjadi ainul yakin. Apa? Summa la tarawunnaha ainal yakin. Kemudian kalian kelak akan melihat neraka itu dengan kedua mata kalian. Karena begini ikhwan,
Saya akan cerita sedikit tentang akhirat. Ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar itu, maka manusia akan dipermisalkan dengan dua binatang. Pertama laron, yang kedua belalang. Quran menyebutkan seperti itu. Adapun laron disebutkan dalam surah Al-Qariyah. Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nas kal farash. Kal farashil mabsus. Farash itu artinya belalang. Apa namanya laron? Itu tahu laron kan? Laron itu kalau yang hidup di sawah-sawah, kalau nengok lampu, pasti dia akan ngejar lampu tuh. Lihat cara terbang laron. Tidak beraturan. Tidak ada ceritanya laron itu tertib ketika terbang. Nggak ada. Yang ada nabrak kawannya kan. Tahu-tahu sayapnya sudah berserak saja di bawah tuh. Tahu-tahu sudah jatuh satu. Ya. Beda dengan belalang. Keunggulan belalang itu kalau dia sedang terbang dengan kawanannya, maka dia akan tertib mengarah ke satu arah. Ya. Lah Allah sebutkan dua binatang. Pertama kal farashil mabsus, yang kedua kal jaradil muntashir. Seperti jarad belalang yang berterbangan, yang berhamburan. Apa bedanya? Kenapa Allah permisalkan orang itu ketika bangkit seperti laron dan orang itu seperti belalang begini? Ketika Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan dengan laron, itu awal kebangkitan. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Dan kami keluarkan beban-beban berat, maksudnya manusia yang mati sejak zaman Adam sampai yang terakhir dibangkitkan itu, maka mereka dibangkitkan seperti laron. Dan ingat, ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, sudah tidak ada kaitan kita dengan dunia. Kalau kita masih hidup di dunia ini, ada kaitan kita dengan dunia, ada gravitasi. Berarti kita ada hubung kait dengan dunia kan? Karena kita masih berpijak di dunia, ada gravitasi, kita nggak mungkin terbang karena kesedot bumi. Tapi nanti di padang mahsyar nggak ada kaitan, tidak ada alaqah bainal ardi wan nas, bainal ardi wal jin. Tidak ada alaqah lagi, tidak ada hubungan antara bumi dengan manusia. Karena buminya juga sudah berbeda. Yauma tubaddalul ard ghairal ard. Di mana bumi yang kita pijak sudah Allah ganti dengan bumi yang baru. Bukan bumi dilenyapkan kemudian Allah ciptakan bumi yang baru, tidak, tetap bumi ini yang kita pijak, cuman dirubah bentuknya. Jadi padang mahsyar, di mana padang mahsyar itu rata, tidak ada bukit, tidak ada gunung, dan tidak ada lembah, rata semua. Kalau di sekarang kan ada bukitnya, ada gunungnya, ada lembahnya. Kalau padang mahsyar itu rata, tidak ada ma'lam, tidak ada alamat, semua berwarna putih. Disitulah manusia dibangkitkan, dan manusia itu terbang ke sana kemari nggak jelas. Yauma yafirrul mar'u min akhi, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Kan itu ya. Ketika manusia lari dari saudaranya, lari dari orang tuanya, lari dari anak-anaknya, karena ketika itulah ansaba bainakum, kata Allah. Di akhirat tidak ada hubungan nasab lagi. Orang sudah nggak kenal anaknya, nggak kenal ibunya, nggak kenal bapaknya. Kenapa? Karena pada hari itu orang sibuk sendiri-sendiri. Bagaimana cara menyelamatkan diri sendiri? Kecuali orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum." Dan orang-orang yang beriman, kemudian dia tularkan keimanannya kepada keluarganya, maka saat hari berbangkit mereka akan dikumpulkan. Ketika mereka dibangkitkan, di sampingnya ada istrinya, ada suaminya, ada orang tuanya, ada anaknya. Mereka akan dikumpulkan, minimalnya mengurangi rasa takut ketika mereka dikumpulkan. Tapi orang yang tidak seperti itu, maka mereka akan lari ke sana kemari. Sudah tidak tahu juga arahnya kemana ini. Lah, ketika mereka sudah berhamburan ke sana kemari, tidak tahu apa yang dituju, barulah Allah permisalkan kal jaradil muntashir, seperti belalang. Karena di situ ada panggilan untuk berkumpul di sebuah titik, maka semua manusia mengarah ke titik itu. Barulah Allah permisalkan seperti jaradil muntashir, seperti belalang yang berhamburan. Karena belalang kalau terbang teratur dia, lain dengan laron. Ya. Lah ketika manusia itu sudah dikumpulkan di padang mahsyar, ikhwan, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan wa ji'a bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insan
wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani yaqulul insan ya laitani qaddamtu li hayati. Fa yawma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad wa la yusik wasaqahu ahad. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mendatangi manusia. Walaupun ada khilaf di antara ulama akidah, apakah orang kafir melihat? Apakah tidak? Kalau orang mukmin pasti sudah melihat, karena itu bentuk ziyadah nikmat. Lah ketika Allah datang, semua malaikat berbaris bersaf-saf. Ya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala panggil Jahannam. Yu'ta bi Jahannam, maka datangkan Jahannam, di mana Jahannam itu memiliki 70.000 tali kekang. Satu tali kekang, kata Rasul, digeret oleh 70.000 malaikat. Betapa besarnya Jahannam. Makanya ketika orang dimasukkan ke dalam Jahannam itu, padahal orang neraka itu berbeda dengan orang ahli sorga. Kalau ahli sorga itu postur tubuhnya sama dengan Adam, 30 meter atau 60 hasta. Tapi orang yang masuk ke Jahannam ini, ke neraka ini, dibesarkan badannya. Giginya saja seperti gunung Uhud. Gimana badannya? Tetapi Jahannam tidak pernah penuh dan mengatakan hal mim mazid. Ada tambahan, masukkan saja. Ya. Enggak penuh-penuh itu neraka itu. Lah ketika kemudian betul-betul Jahannam itu dihadirkan, itulah kalimat summa la tarawunnaha ainal yakin. Kemudian Allah contohkan setelahnya la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha. Kemudian engkau betul-betul akan melihat neraka itu. Waji'a bi Jahannam, Allah datangkan neraka Jahannam, semua orang menyaksikan. Ketika itulah manusia terbagi menjadi 3. Quran menyebutnya pertama as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka adalah orang-orang muqarrab, orang-orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan diangkat sehingga Jahannam di bawahnya sampai di bawah arsy. Kemudian yang kelompok yang kedua disebut ashabul yamin. Wa ashabul yamin. Siapa ashabul yamin? Mereka orang-orang yang kebaikannya lebih banyak dibandingkan keburukannya. Allah angkat juga Jahannam ada di bawahnya. Maka yang tersisa adalah orang-orang yang zalimu li nafsi. Mereka tetap di bawah, dikelilingi oleh Jahannam. Lah mereka inilah yang menunggu syafaat dari Nabi SAW, syafaat dari amal salehnya. Karena mereka dikelilingi dengan Jahannam. Ya. Dan mereka menyaksikan Jahannam itu sehingga Allah mengatakan la tarawunal jahim summa la tarawunnaha ainal yakin. Betul-betul kau akan melihat neraka itu. Makanya sahabat Nabi SAW Handalah Ghasilul Malaikah pernah mengatakan di hadapan Abu Bakar, ya Abu Bakrin, kalau saya duduk bersama Nabi, Rasul cerita tentang neraka itu seolah-olah neraka berada di pelupuk mataku, seolah-olah nampak. Makanya seorang yang beriman, kata para ulama, ketika dia yakin berdasarkan Quran dan Sunnah bahwa Jahannam itu atau neraka-neraka yang lain itu memang hak adanya, maka seolah-olah dia bisa melihatnya. Nanti saya akan contohkan dari asbab nuzul yang terakhir. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian sungguh kalian akan ditanya pada hari itu tentang nikmat. Kalimat summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ada seorang penyair mengatakan, walau ana idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kull hayyin walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu ba'da dza'an kulli syai'in. Kata penyair mengatakan, ada yang mengatakan ini perkataan Ali bin Thalib, kalaulah kita dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, habis itu Allah tinggalkan, enggak dihisab, enggak diazab, tentu kematian sebuah istirahat bagi setiap orang yang hidup. Kalau seandainya orang habis mati selesai gitu ya, enggak diapa-apain, tentu kematian sebuah istirahat. Pantaslah orang itu untuk bunuh diri, menyelesaikan keperitan hidup dunia, bunuh diri sajalah. Tetapi walakinna idza mitna bu'isna, masalahnya apabila kita mati kemudian kita dibangkitkan, wa nus'alu ba'da dza'an kulli syai'in, kemudian ditanya segala sesuatu yang kita lakukan di dunia. Ini masalah. Ya.
Semua akan ditanya masalahnya. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Kisah ini ada asbab nuzulnya. Kalau asbab nuzul al-hakumut takatsur, ini cerita orang Mekah. Berarti dari segi ini disebut Makkiyah. Tapi kalau dari segi tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im, ini asbab nuzulnya Madani. Jadi ada sebuah riwayat yang sahih. Ketika Madinah suatu ketika dilanda musim pacaklik hebat. Sampai orang sudah kelaparan. Makanan tinggal sedikit. Maka tiba-tiba Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma keluar fi waqti dhahir, di waktu ketika panas terik. Orang Arab itu jarang keluar di waktu itu karena panas ekstrim di sana itu. Ketika mereka keluar, tiba-tiba berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul heran sehingga Rasul bertanya, "Wa ma akhrajakuma?" Apa yang menyebabkan kalian keluar berdua? Maka keduanya mengatakan, "Ju ya Rasul," lapar wahai Rasul. Kemudian keduanya bertanya, "Wa ma akhrajaka ya Rasul?" Lalu apa yang mengeluarkan kau dari rumah wahai Rasul? Rasul pun mengatakan, "Ju ya Abu Bakrin." Aku juga lapar. Subhanallah. Orang terbaik semua ini. Dan ini menunjukkan apa? Keutamaan Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar itu selalu bersama Nabi SAW, tidak terpisahkan. Makanya keduanya adalah dua menteri Nabi SAW, wazira Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW kemudian mengajak keduanya untuk pergi ke perbatasan Madinah. Di sana ada seorang sahabat Ansar yang dermawan namanya Malik ibn Tihama al-Ansari, atau dikenal dengan Abu Khaisam kunyahnya. Ketika Nabi SAW sampai di rumah Abu Khaisam ini, ketika itu Abu Khaisam sedang pergi, tapi ada isi di rumahnya, istrinya. Kemudian Nabi mengetuk pintu, "Assalamualaikum." Tidak dijawab. Kemudian Rasul mengucapkan lagi, "Assalamualaikum." Tidak dijawab. Kemudian yang ketiga, "Assalamualaikum." Tidak dijawab. Ingat bahwa Rasul mengajarkan kalau antum bertamu, mengucapkan salam 3 kali, langsung pulang. Jangan ngintip. Ini "Assalamualaikum" 3 kali, enggak dijawab, ke belakang. Enggak digedor di depan, digedor belakang. Nanti belakang ini enggak dijawab lagi, tengok di gorden. Enggak boleh. Itu kalau seandainya antum ditusuk matanya, enggak ada kafarah tuh. Enggak ada kisah. Ya. Jadi kalau tuan rumah marah gitu ya, karena antum sudah salam 3 kali dijawab, masih ngintip-ngintip, kemudian dia bawa pisau pas antum di jendela ditusuk matanya gitu ya, kenalah mata antum, enggak ada kisos. Ya. Karena Nabi SAW menyuruh kalau sudah salam 3 kali enggak dijawab, pulang. Enggak boleh dipaksa. Ya. Maka Nabi ketika tidak dijawab pulang, dia pulang. Ketika pulang rupanya istri Abu Khaisam memanggil-manggil. Kemudian ditanya oleh Rasul, "Kenapa engkau tidak menjawab salam?" Kata istrinya Abu Khaisam ini, "Sengaja Rasul, aku tidak menjawab salam karena saya ingin lebih diperbanyak doa bagiku. Apalagi engkau yang berdoa, karena salam itu kan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doa selamat, doa rahmat, doa berkah. Makanya saya sengaja enggak jawab. Kalau kamu 3 kali salam berarti 3 kali doa." Sahabat dulu ingat. Biarkan kamu terus-terus. 3 kali doa, saya cuma menjawab Waalaikumsalam sekali saja. Ya. Kemudian Rasul bertanya, "Mana suamimu?" Maka dia mengatakan, "Suamiku lagi mengambil air tawar." Karena air tawar itu susah di zaman itu. Maka Rasul kemudian menunggu sampai datang Abu Khaisam. Ketika Abu Khaisam Malik ibn Tiham al-Ansari ini melihat Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, tentu tidak ada tamu yang lebih istimewa dibandingkan tiga-tiganya. Senang dia. Langsung kemudian dia pun memanjat pohon kurma, mengambil rutab, kurma yang basah itu, ya kan? Dan menyuguhkan Nabi SAW rutab dan air putih. Maksudnya langsung dijamu dulu sambil mengambil pisau untuk menyembelih kambing. Ketika dia hendak menyembelih kambing, yang ketika itu kambing ini mengeluarkan susu, punya anak yang paling besar dia kan, lagi punya anak, lagi nyusui, otomatis disitulah orang itu bisa minum susu. Ketika mau disembelih yang itu, kata Rasul, "Iya kawal halib." Jangan kau sembelih yang itu, katanya. Kemudian Rasul mengisyaratkan yang ini saja, maksudnya jada. Jada itu kambing kacang yang umur usianya setahun itu yang kecil, gitu ya. Kasus yang ini saja. Kenapa? Karena memang waktu kelaparan, janganlah kasihan. Susunya kan bisa diminum. Orang lagi musim lapar.
Yang ini maksud Abu Haitham itu Malik ibn Tihama kan ingin memuliakan Nabi. Pasti dia akan memberikan terbaik untuk tamu kan begitu. Tapi Nabi SAW mengajarkan bagaimana ada bertamu. Ya, ada bertamu, Rasul jangan tidak menyusahkan tuan rumah maksudnya. Jangan yang ini saja. Beda dengan antum. Ya, keluarkanlah semuanya. Gitu ya. Enggak bersyukur. Dikasih kopi minta teh susu. Ya, jadi Nabi ingin meringankan, makanya kemudian Nabi menyuruh yang ini, akhirnya disembelih jadah itu. Kemudian dikuliti dan direbus. Kemudian dihidangkan. Rasul sudah minum, sudah makan tamar, dihidangkanlah itu daging rebusan itu. Ketika kemudian sedang makan, posisi makan, namanya daging rebus itu kan keluar asap tuh. Tiba-tiba Nabi SAW menangis. Menangis, ya. Sehingga kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu yang lagi makan nih, berhenti dia. Ikut menangis. Tanpa bertanya, kenapa Anda menangis Rasul? Itulah ciri khas Abu Bakar. Apapun yang dilakukan Nabi, langsung dilakukan dia. Tanpa bertanya apa alasannya. Beda pula dengan Umar. Umar mengatakan lagi makan nih, melihat keduanya menangis kan hilang seleranya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, harusnya lagi seperti ini senanglah, di depan kita nikmat Allah. Ini nikmat semuanya, ada daging, ada tamar, ada minum. Harusnya senyum, bukan menangis kan gitu kan. Maka kemudian Umar bertanya, apa sebab menangisnya Rasul? Kata Nabi SAW, ya Umar, sesungguhnya ini yang kita makan ini, daging, tamar, air, la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Akan ditanya. Turunlah surah Takatsur. Dari segi ini berarti Madani. Ya, karena kejadian kan di Madinah. Ya. Coba bayangkan kalau seandainya hanya daging kambing, kemudian juga tamar, kemudian air putih akan ditanya di hadapan Allah. Anda bisa bayangkan orang yang emasnya gram-graman itu. Ya kan? Orang yang uangnya miliar-miliar itu. Orang yang asetnya di mana-mana itu, yang tanahnya hektar-hektar di mana-mana itu. Cemana itu pertanyaannya? Daging saja ditanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insan ila ta'ami." Hendaklah manusia itu melihat makanan yang dimakannya. Kenapa kita disuruh melihat makanan yang dimakannya? Karena ada dua faedah. Pertama, kalau kita melihat makanan yang kita akan makan akan menimbulkan rasa takut. Kenapa? Ini akan ditanya ini. Halal atau haram? Ya. Ini dari hasil halal atau haram, zatnya halal atau haram. Timbul rasa takut kan gitu. Sehingga dia tidak akan memakan kecuali yang halal. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika diberikan hadiah oleh mantan budak ini, mereka kan rupanya dia dapat dari hasil perdukunan. Dia pura-pura jadi dukun, bukan dukun beneran. Rupanya ramalannya benar. Akhirnya dikasih hadiah tamar, dihadiahkan kepada Abu Bakar. Sama Abu Bakar langsung makan. Pas habis dimakan tanya, kau dapat dari mana? Dia mengatakan, inni takahantu ya Abu Bakrin. Aku pura-pura jadi dukun, tapi kok benar pula ramalanku. Dapatlah hadiah ini. Ya. Abu Bakar langsung dimasukkan nih telunjuknya ke dalam mulutnya sampai dimuntahkan. Orang-orang mengatakan, ya Abu Bakrin, kau akan mati. Kata Abu Bakar, demi Allah, kalau bukan hanya sekedar makanan yang kumuntahkan sampai nyawaku ikut muntah sekalian, itu lebih baik dibandingkan Abu Bakar masukkan makan yang haram ke perutku. Luar biasa Abu Bakar. Jadi, masyarul muslimin yang dimuliakan. Jadi kalau kita melihat makanan timbul rasa takut. Bukan antum lihat makan launya apa. Bukan begitu. Jadi pelajarannya hendaklah melihat makanan yang kita makan itu maksudnya di sini timbul rasa takut bahwa ini semua akan ditanya. Kemudian yang kedua, timbul roja, harapan. Kalau kita mensyukuri nikmat yang kita makan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur, Allah tambah nanti makanannya. Ya. Jadi ada dua di situ, ada khauf war roja di situ. Nah, itu yang harus ditanamkan ketika orang lihat makanan. Lah ketika Nabi SAW nangis, kenapa Rasul nangis? Apa alasan Nabi nangis coba di situ? Pertama, boleh jadi karena Nabi SAW ingat bahwa semua nikmat akan ditanya. Maka Nabi SAW menangis. Nabi loh ya, takut kepada Allah Azza wa Jal bahwa makanan yang dimakan akan ditanya, summa latus'aluna yawma idzin anin na'im. Itu Nabi yang dijamin masuk surga. Yang kedua,
ketika melihat asap mengepul dari daging yang rebusan itu, boleh jadi Nabi SAW teringat dengan neraka. Afara'aitumun naral lati turun. A'antum ansya'tum syajarataha am nahnu munsyi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan, kata Allah. Apa kata Allah? Afara'aitumun naral lati turun. Tidakkah kau lihat api yang kau nyalakan itu? Kita sering melihat ada kebakaran rumah, kebakaran hutan. Apalagi dengan ada medsos ini, setiap hari kita lihat kebakaran. Tidakkah kau lihat api yang kau lihat itu? Pertanyaannya, siapa yang menyalakan api itu? Aku atau kalian? Sesungguhnya aku jadikan api itu tadhkirah. Ketika kita melihat api di dunia, seolah-olah kita diingatkan api di akhirat, itu maksudnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Nabi SAW mengajarkan hal yang luar biasa, bahwa kita harus takut bahwa nikmat akan ditanya. Yang kedua, kita diingatkan dengan akhirat. Maka surah At-Takatsur ini, ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, adalah peringatan besar bagi kita. Kemudian para ulama berselisih pendapat, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan ditanya pada hari itu tentang nikmat. Nikmat apa yang akan ditanya? Pendapat yang pertama, dan itu pendapat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, mengatakan ketika mentafsirkan tsumma latus'alunna 'anin na'im, ay al-amnu was-sihhatu. Rasa aman dan juga kesehatan, ini akan ditanya. Karena kalau orang itu aman, negara ini aman, pasti orang-orangnya akan sehat kan. Coba lihat negara yang tidak aman itu di Yaman tuh, atau di Suriah, akhirnya mengungsi, kesehatannya masalah kan. Karena untuk cari uang aja susah, apalagi beli makan. Tapi kita hidup di negeri aman nih. Kita bisa, mau antum mau jadi apa saja bisa. Dan badan antum sehat, ada yang dimakan sakit sedikit ke apotek beli obat. Ya. Maka dua nikmat ini syukuri. Jangan membuat gaduh negara. Seperti orang-orang yang suka melakukan aksi-aksi teroris. Mereka tidak pernah mensyukuri nikmat aman. Karena mereka tidak pernah hidup di negeri konflik masalahnya. Coba orang-orang yang suka ngebom itu, hidup di negeri konflik sana. Lihat bagaimana pengungsian itu yang mereka kelaparan, yang harus dapat bantuan dari mana-mana negeri. Baru paham nikmat aman itu sebuah nikmat yang sangat besar. Wa amanakum min khauf. Kemudian nikmat sehat. Makanya Rasul mengatakan ada dua nikmat yang dilupakan manusia, as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan luang waktu. Ada orang sehat tapi waktu tak ada. Tidak bisa dia datang ke pengajian. Ada waktu tapi orangnya stroke, tidak mungkin juga diangkat ke pengajian. Tetapi ada dua-duanya tuh, sehat ada, luang waktu ada, tidak mau juga datang ke pengajian. Oke lah, jangan pengajian ini karena sunnah saja. Datanglah sholat wajib, tidak juga. Ya. Maka ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dua nikmat ini, al-amnu was-sihah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, pendapat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, artinya as-sihhatul abdani wal asma'i wal absari. Pertama, kesehatan badan. Yang kedua, pendengaran. Yang ketiga, penglihatan. Semua akan ditanya. Jadi, sehatnya badan kita ini akan ditanya. Antum gunakan untuk apa ketika sehat ini? Disibukkan dengan urusan apa? Duniakah atau ngejar akhirat kah atau 50-50 kah, kan begitu? Kan ditanya.